Declaring the winner by technical submission due to a triangle choke, and still undefeated, and the UFC undisputed lightweight champion of the world, Khabib the Eagle Nurmagomedov. Adalah Khabib Nurmagomedov, atlet kelas ringan seni bela diri campuran atau MMA yang baru saja mengalahkan Justin Gaethje lawannya. Pertarungan yang berlangsung hari Minggu pekan lalu di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, menobatkannya sebagai juara kelas ringan UFC 254 tak terkalahkan. Saat meraih kemenangan di ronde kedua, wajah Khabib diselimuti kebahagiaan. Namun di sisi lain, ia tak mampu membendung air matanya lantaran di pertandingan kali ini Khabib bertarung tanpa kehadiran Abdul Manap Nurmagomedov, sang ayah yang wafat bulan Juli lalu akibat komplikasi penyakit termasuk virus corona. Di balik euforia pendukungnya, siapa sangka bahwa berakhirnya pertarungan di ronde kedua melalui submission ini sekaligus menjadi hari terakhir pria asal Rusia itu bertarung di oktagon. Dengan wajah haru, seusai pertandingan, Khabib mengatakan bahwa ia memilih pensiun lantaran menghormati permintaan ibunda tercinta. Today, I want to say it was my last fight. And no way I'm gonna come here without my father. It was first time when, after what happened with my father, when UFC called me about Justin, I talked with my father, my mother, 3 days. She don't wanna I go fight without father, but I promise her it's gonna be my last fight. And if I give my word, I have to follow this. Khabib Nurmagomedov merupakan salah satu petarung UFC yang legend dengan kemenangan 29 kali dengan rekor tidak pernah terkalahkan. Sangat disayangkan dengan begitu cepat dia pensiun. Dengan pertarungan terakhir tanpa didukung ataupun dilihat oleh sang ayah, dan akhirnya dia membuat bangga keluarga dan bahkan negaranya. Ini petarung yang harus bisa dicontoh oleh semua petarung di Indonesia, khususnya benar-benar mencintai dan menghargai seorang ayah yang dimana dia pensiun atas kehendak oleh ibunya. Yang gue salut adalah dia bisa bilang berhenti atau cukup saat karir dia lagi di atas. Itu nggak banyak orang bisa melakukan itu. Biasanya orang bilang berhenti saat karir dia udah habis. Tapi jarang banget orang bisa bilang berhenti atau cukup saat dia sedang ada di atas, sedang dipuja-puja orang, sedang di puncak keemasannya, dan si Khabib ini salah satunya. Jadi gue salut banget sama apa yang dia lakukan, gue salut banget dan gue look up sama dia. Menurut aku ya cepat dia memahami bahwa kejayaan, popularitas, uang itu bukan segalanya gitu loh. Dan menurut aku luar biasa ya, kadang orang pada saat dikasih kekuasaan atau dikasih posisi itu banyak yang nggak berani untuk mundur gitu. Tapi hebat buat dia kayak mengutamakan keluarga di atas segalanya, karena apapun itu akhir-akhirnya memang akan balik ke keluarga. Keadaan gimana pun kita mau susah, senang, jaya, enggak, udah nggak terkenal, pensiun segala macam, pasti balik-baliknya ke keluarga. Keputusan yang diambil Khabib mundur dari MMA sangatlah mengejutkan dunia. Sebagai bukti, video pensiun pria 32 tahun itu di kanal resmi UFC sempat bertengger di trending YouTube selama beberapa hari. Bagaimana tidak, Khabib yang berjuluk The Eagle itu sangat sohor sebagai petarung hebat dan rendah hati. Selain mempertahankan gelar juara kelas ringan,
Kemenangannya terhadap Justin Gaethje sekaligus mengukuhkan rekor tak terkalahkan. Khabib pensiun dengan rekor sempurna dari 29 pertarungan yang dilakukan. Ia tak pernah kalah dan selalu berhasil mempertahankan gelarnya. Jadi sebuah barometer mungkin saat ini akhirnya Khabib Nurmagomedov seorang fighter humble, lebih bermain teknik kuncian, lebih bermain teknik gulat murni gitu ya. Ada sih beberapa kali dia melepaskan pukulan hanya untuk bagaimana caranya membuat orang itu lengah sehingga akhirnya dikunci oleh dia. Dan saat dia menang dia bilang, no, gue bisa menjadi champion karena Tuhan. Dan kedua, karena gue dididik sama ayah gue, orang tua gue. Itu sangat luar biasa sekali. Dia memberikan message yang positif, yang sangat bagus untuk para pencinta bela diri dan juga untuk kalangan anak muda gitu. Bahwa ya kita harus selalu mempunyai pendirian atau mempunyai iman bahwa semua ini bukan karena kehebatan kita, tetapi karena memang Tuhan yang memberikan. Pasca pertarungan pamungkas, kemenangan Khabib dan keputusannya pensiun terbilang cukup banyak mendapat respon. Tak hanya dari penggemar, para sahabat dan seterunya di oktagon pun ikut memberi hormat. Pesepak bola Cristiano Ronaldo juga memberi ucapan selamat atas pencapaian Khabib, sekaligus menuliskan bahwa mendiang sang ayah pasti bangga terhadap dirinya melalui instastory sosial media. Tak hanya itu, seteru bebuyutannya Conor McGregor juga memberi ucapan selamat atas kemenangan yang diraih, hingga ucapan bela sungkawa kepada Khabib atas meninggalnya sang ayah yang ia tulis melalui akun Twitter pribadi. Di luar profesinya sebagai atlet MMA, Khabib terbilang istimewa bukan hanya dari prestasinya. Di atas ring dunia, ia tak malu menunjukkan identitas sebagai penganut agama Islam. Alhasil, hampir semua muslim di seluruh dunia memuji kehebatan dan perilakunya di luar arena. Khabib dikenal sebagai sosok atlet sederhana dan tak pernah melupakan sang pencipta yang telah memberinya juara. Kata-kata Alhamdulillah, Insya Allah sering diucap menunjukkan bahwa kesuksesannya hanya datang dari sang pencipta. Tak hanya sohor karena rendah hati, Khabib juga dikenal sebagai anak yang patuh dan menyayangi orang tua. Ia diberitakan tak pernah membuat kedua orang tuanya kecewa dan selalu mengikuti keinginan mereka. Salah satunya adalah menjadi petarung hebat MMA tingkat dunia. Sebagai penutup rangkaian karir dan anak berbakti, sang elang akhirnya resign demi mematuhi keinginan ibunda. Namun hal ini membuat kita menjadi sedih juga karena kemarin ketika pertandingan menghadapi Justin Gaethje itu merupakan pertandingan terakhir Khabib Nurmagomedov ini. Sebab apa? Ia punya janji kepada ibunya kalau ternyata itu adalah pertarungan terakhir dan ia menang di 2 ronde. Jadi ia wujudkan janjinya. Perintahnya di dalam Quran surah Luqman ayat 14, wa wassaynal insana biwalidayhi, berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Terutama kepada ibumu yang mengalami 3 kali kelelahan saat mengandung, melahirkan, menyusui.
Beralih dari pensiun Habib Nurmagomedov, beberapa selebriti pria Indonesia juga pernah bertarung di atas ring tinju dan mixed martial arts. Bukan akting, mereka benar-benar bertarung dan coba meraih juara. Lalu siapa saja mereka? Berikut rangkumannya. Di urutan pertama ada dua artis tampan, Samuel Rizal dan Didi Riyadi. Keduanya pernah berduel di atas ring tinju dalam pertandingan Celebrity Fight yang menjadi partai tambahan dalam Partai Dunia Super Champion WBA antara Chris John versus Daud Yordan 9 tahun silam. Dalam pertandingan ini, Didi berhasil meraih kemenangan usai melewati 3 ronde pertarungan. Masih di tahun dan pagelaran yang sama, Mario Lawalata dan Raffi Ahmad juga pernah memeriahkan ajang tinju Celebrity Fight 2011. Bila di kehidupan sehari-hari keduanya dikenal sebagai kawan, saat itu Raffi dan Mario justru dipertemukan di atas ring sebagai lawan. Setelah melewati 3 ronde pertarungan, hasilnya berakhir dengan imbang. Artis selanjutnya yang pernah bertarung adalah Deddy Corbuzier. Masih di tahun 2016, pria 43 tahun ini bertarung dalam pagelaran One Pride Mixed Martial Arts atau MMA Season 2 melawan salah satu legenda MMA, Max Metino. Mengejutkannya, pertarungan berjalan cukup menegangkan saat Max berhasil mengunci pergerakan pria yang kini aktif sebagai YouTuber itu. Namun tak butuh waktu lama, Deddy bisa melepas kuncian Max dalam waktu 30 detik. Alhasil, Deddy pun sukses keluar sebagai pemenang melawan sang legenda tersebut. Tarung selebritis terakhir adalah pesinetron Randy Pangalila dan musisi Fajar Ibel. Mereka sempat melangsungkan pertandingan MMA Celebrity Match di tahun 2018 lalu. Pertarungan ini disambut begitu antusias, mengingat keduanya memang tergabung dalam Warrior Fight Camp. Setelah adu jotos, pertandingan ini berhasil dimenangkan Randy yang sukses membuat KO Ibel hanya dalam waktu 39 detik. Ya pemirsa, itulah deret selebritis pria yang pernah bertanding di atas ring tinju dan MMA. Selain pandai berakting, memandu acara, hingga bermain musik, mereka juga punya kemampuan untuk menjadi atlet profesional.